Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini pembacaan kita sampai di dalam kitab Bilangan pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang terakhir. Di sini saya akan mengambil bagian secara khusus di ayat 13. Sebab setiap anak sulung adalah kepunyaanku pada waktu aku membunuh segala anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku setiap anak sulung di Israel, baik manusia maupun binatang. Ayat yang ke-13 ini menjelaskan bahwa kita adalah milik Tuhan yang dikuduskan, dipilih, dan dicintainya sepenuh hatinya. Nah, melalui pasal 3 ini, Tuhan mengungkapkan kebenaran yang sangat berharga kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya memilih tema dipilih, dikuduskan, dan menjadi milik Allah. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah dipilih oleh Allah dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Tuhan memilih suku Lewi bukan suatu kebetulan atau memiliki kelebihan dari suku lain. Tidak ya. Alasannya Tuhan memilih mereka adalah karena kasih karunia dan kehendak bebas Tuhan sendiri dalam menentukan siapa yang akan Dia pilih. Pemilihan Tuhan bukan didasarkan pada apa yang kita miliki atau apa yang telah kita lakukan, baik itu perbuatan kita baik, buat perbuatan kita yang menyenangkan, apapun juga, tetapi melainkan karena kasih sayang Tuhan dan rencana Tuhan yang indah yang telah disiapkan Tuhan untuk hidup kita. Poin yang kedua ialah dikuduskan oleh Allah. Terdapat di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 dan ayat 40 sampai yang ke-51. Berbicara pengudusan berarti dipisahkan dari hal-hal yang biasa dan dikhususkan untuk tujuan yang khusus dan suci. Kita yang sudah dipilih oleh Allah berarti hidup kita telah dikuduskan oleh Allah. Kita dipisahkan dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepadanya dan dikhususkan untuk hidup suci dan berkenan kepadanya. Dalam hidup kita, apabila kita mau memperoleh pengudusan yang daripada Tuhan, maka tentunya kita ini harus siap dalam menghadapi proses yang akan kita alami menuju ke kudusan Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tentu saja itu bukan hal yang mudah yang harus kita lakukan. Tetapi kita bisa oleh karena kita meminta bimbingan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi milik Allah. Dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 dan juga ayat yang ke-45. Menjadi milik Allah berarti kita memiliki hubungan yang khusus dan pribadi dengannya. Berarti hidup kita ini bukan milik kita lagi. Seperti ada pujian, hidupku bukannya aku lagi. Nah, menjadi milik Tuhan ini berarti memberikan kepastian dan ketenangan hati. Tentu saja kalau kita sudah menjadi milik Allah, Allah akan menjaga kita, keluar masuk kita pasti ada dalam penjagaan Allah karena kita berharga, kita ini milik Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 poin ini, baik itu dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dan menjadi milik Allah, ini adalah anugerah yang tidak ternilai harganya yang Tuhan telah berikan kepada setiap orang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dipilih, ketika kita dikuduskan dan kita menjadi milik Allah, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ke depan? Bahwa hidup kita harus terus menjadi berkat dan kita harus terus berkenan di hadapan
Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi landasan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.